Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan ke 31 atau pertemuan terakhir untuk semester ini bahasa Indonesia, atau pertemuan terakhir di bab 4, atau pertemuan keempat di bab 4 ya. Nah, untuk pertemuan terakhir ini saya mungkin sedikit keluar nanti dari materi, tapi materi kita selesaikan dulu. Nah, jadi untuk materi kita ini yang terakhir adalah mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Jadi itu cerita rakyat, hikayat mau dirubah ke dalam bentuk cerpen. Nah, padahal kita ketahui bahwa cerita rakyat itu bahasanya menggunakan bahasa Melayu klasik atau bahasa arkais atau bahasa kuno, sedangkan cerpen itu adalah menggunakan bahasa yang seperti saat ini. Jadi ada nanti konversi. Namun di ini mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen ada dua poin penting yang harus kita pelajari, yaitu satu, membandingkan alur dalam hikayat dan cerpen. Apa itu alur? Sebentar kita bahas. Serta kita disuruh menceritakan kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen. Hikayat dirubah menjadi sebuah cerpen. Bagaimana langkahnya? Bentar. Oke, kita ke kegiatan 1. Dwinta Sari, silahkan dibaca. Kegiatan 1, Dwinta. Membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Kamu telah memahami perbedaan karakteristik bahasa hikayat dengan cerpen. Dalam subbagian ini, kamu akan belajar mengembangkan imajinasi dan kreasi untuk menuliskan kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen. Salah satu unsur intrinsik yang sangat menentukan keberhasilan sebuah cerpen atau hikayat dalam menyampaikan cerita adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Salah satu karakteristik alur dalam hikayat selain beralur maju adalah menggunakan alur berbingkai. Alur mundur dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini atau dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Oke, terima kasih Dwinta Sari sudah membacakan. Nah, perhatikan. Kita akan bandingkan ini hikayat dengan cerpen berdasarkan alurnya ya, berdasarkan alurnya. Nah, kita ketahui bahwa dalam cerpen itu ada yang namanya alur maju, ada juga yang dimaksud dengan alur mundur. Alur maju maksudnya kalau cerita dimulai hari ini, maka ceritanya akan maju ke besok, ya, lusa, minggu depan. Pokoknya dia bercerita tentang masa depan, mulai sekarang ke depan. Sedangkan alur mundur adalah cerita yang bisa saja besok, ceritanya besok, kemudian ceritanya kembali ke kemarin, ya. Ya, itu namanya alur maju kemudian alur maju mundur. Sedangkan alur mundur mulai sekarang bercerita ke masa yang lalu. Nah, di sini dikatakan karakteristik. Ingat, karakteristik itu adalah ciri. Ya. Ciri bahasa hikayat adalah menggunakan bahasa Melayu klasik. Sedangkan ciri cerpen menggunakan bahasa yang sekarang. Nah, untuk mengembangkan imajinasi dan kreasi, kita disuruh menuliskan isi hikayat dalam bentuk cerpen. Nah, tapi ini saya tidak suruh, cukup menuliskan satu hikayat di dalam bukunya itu, tidak usah dikonversi ke dalam cerpen. Tapi kamu harus tahu apa yang harus diperhatikan kalau ingin menulis hikayat
hikayat dijadikan menjadi sebuah cerpen. Nah, cerpen itu ada unsur intrinsik, demikian juga dengan hikayat. Ya. Sebuah cerpen atau hikayat dalam menyampaikan cerita ada alur. Ya. Alur itu masuk dalam kategori unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Kita cek. Nah, ini ya. Unsur intrinsik hikayat, tema. Ya, tema ya, yang mendasari cerita. Kalau hikayat Indra Bangsawan ya temanya apa ya? Temanya tentang bagaimana raja mendapat penggantinya. Itu temanya. Mencari calon raja. Kalau hikayat Bunga Kemuning ya ada kepercayaan di dalamnya. Bahwa kalau ada orang yang menemukan bunga kemuning terus dia dikasih begini dirawat, maka dia mungkin mendapatkan rezeki. Ada juga adatnya ya, hikayat bunga kemuning. Nah, itulah tema yang mendasari cerita. Kemudian tokoh, ya, tokoh biasa disebut pelaku, biasa juga disebut partisipan, ya, biasa juga disebut individu rekaan, maksudnya orang yang berperan di dalam cerita itu. Ada yang bersifat ini dijelaskan secara detail lagi, ada antagonis, ada protagonis. Ya, biasanya kalau antagonis itu penjahat. Ya, kalau protagonis itu ya yang sifatnya baik-baik saja. Ya, kalau tritagonis ini kadang menjadi antagonis, kadang tuh menjadi protagonis. Sedangkan tokoh sampingan ya itu pemeran pembantu hanya lewat saja ya. Ada jalan-jalan di dekat tak. Ya, itulah tokoh ada 4 tipenya. Kalau penjahat, antagonis. Protagonis, tolok. Nah, tirtagonis kadang jadi baik, kadang juga jadi jahat. Kalau sampingan ya orang yang lewat-lewat di dekat tak. Pemeran pembantu. Nah, terus apa bedanya tokoh dengan penokohan? Kalau penokohan, ya cara pengarah menampilkan tokoh. Caranya, karakternya, karakternya jahat. Ya, sedikit marah-marah lagi, ya, sedikit hilang lagi dalam cerita, yaitu penokohan, cara pengarah menampilkan tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat dari tokoh. Kemudian yang keempat adalah latar. Nah, ini latar atau setting itu ada latar waktu, ada latar tempat. Kalau ceritanya Indra Bangsawan itu latar tempatnya ya di kerajaan. Latar waktunya ya zaman dulu, zaman sebelum Indonesia merdeka. Latar suasananya ya suasana kerajaan. Tempatnya dalam kerajaan, waktunya ya waktu zaman dulu. Suasananya ya suasana dalam kerajaan. Tidak mungkin suasana dalam pasar. Nah, itulah tentang latar. Ya. Kalau latar tempat mengacu pada lokasi, tadi sudah saya jelaskan. Latar waktu mengacu pada terjadinya peristiwa, misalnya pukul berapa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, itu mengacu latar waktu. Nah, sedangkan latar suasana, yaitu biasa bercerita pada malam hari, malam hari menyeramkan, siang hari menyenangkan, hari Jumat menyedihkan misalnya. Ya, itulah lingkungan yang berhubungan dengan aspek yang luas. Latar tempat dapat berupa tempat, waktu, di mana sebuah peristiwa itu terjadi. Ya, unsur intrinsik ya. Sekarang yang ke-5 adalah alur. Ya, alur, jalannya cerita, jalinan peristiwa. Jale itu film, kenapa jale sekali alurnya? Masa terakhirnya meninggal meninggal artisnya, wah. Ya, alur adalah jalinan peristiwa. Kalau meninggal pemerannya terakhir ya jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Biasanya kalau alur peristiwanya sedih, apa yang ingin dicapai ya ingin membuat penonton menangis. Diwujudkan oleh hubungan temporal waktu dan hubungan kausal. Kausal itu sebab akibat. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang direkah, dijalin dengan seksama, yang menggerakkan jalan cerita melalui rumit komplikasi,
klimaks. Ya, penyelesaian jenis alur ada 3. Maju, tadi sudah mundur, jelaskan ya, linear, maju, mundur, flashback, atau maju dulu baru mundur dulu, atau mundur dulu baru maju. Itulah alur campuran. Sedangkan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ya, apa pesannya? Pesan, kalau pesan moral, kalau kita sudah membaca cerpen, oh pesan moralnya ini, kita harus berbuat baik kepada orang, kita harus bersedekah. Ya, tidak ada di dalam hikayat, tapi amanatnya ini biasanya tersurat. Maksudnya tersurat, nanti setelah dibaca atau dinonton atau dilihat baru ada amanat yang kelihatan. Nah, itulah tadi unsur intrinsik yang dimaksud di buku. Jadi cerpen, cerita rakyat atau hikayat itu ada unsur intrinsiknya. Mana unsur intrinsiknya? Ini tadi yang saya jelaskan. Ya, supaya terekam, bisa kamu lihat kembali nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh. Ya, alur berbingkai, artinya di dalam cerita itu ada lagi cerita. Ini kita disuruh membaca 2 cerpen. Tukang pijit keliling, ya, tukang pijat keliling, dengan hikayat si miskin. Jadi ada 2, 1 cerpen judulnya tukang pijat keliling, 1 hikayat judulnya hikayat si miskin. Kita disuruh bandingkan, oh apa perbandingannya cerpen dengan hikayat. Kita lihat di sini. Anggaplah sudah dibaca. Ini kelihatan tidak? Anugrah, kelihatan? Anugrah. Ya, Pak. Kelihatan ini alur cerita? Ya, Pak. Oke, di sini bisa dilihat ada alur ceritanya. Cerpen dulu, tukang pijat keliling, dengan alur cerita hikayat si miskin. Nah, bahasa yang digunakan cerpen adalah bahasa sehari-hari yang sekarang, ya, ejaan yang sudah disempurnakan. Kalau hikayat menggunakan bahasa kuno, ya. Nah, contoh ya, kita 1 paragraf saja. Fitria bisa dibaca sampai di sini, 1 paragraf saja. Bisa, Pak. Oke, silahkan. Dimulai dari cerita kedatangan tokoh Darko ke kampung tokoh aku. Tokoh Darko menjalani profesinya sebagai tukang pijit keliling kampung. Tidak ada yang siap menyebarkan kabar bahwa Darko bisa meramal. Menjadi saksi bahwa omongan Darko atau ramalannya terbukti. Akhirnya Pak Lurah meminta Darko memijatnya, sekaligus meramalkan nomor togel buat Pak Lurah. Ternyata ramalan Darko tak berhasil. Oke, stop. Nah, itu contohnya alur cerita maju dalam sebuah cerpen. Bahasanya bahasa yang Indonesia yang baik dan benar. Sandi Anugrah, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Sandi silahkan dibaca ini, hikayat si miskin. Silahkan Sandi. Oke, Sandi. Yang mana, Pak? Ini alur cerita maju, hikayat si miskin. Cerita diawali dengan keberangkatan Hojan Maimun untuk pergi berdagang. Sebelum berdagang, ia membeli 2 ekor burung bayang, jantan dan betina, agar dapat menemani istrinya yang cantik yang bernama Bibi Zainab. Saat suaminya pergi berdagang, Bibi Zainab bertemu seorang pangeran yang tampan. Keduanya lalu berjanji untuk berkencan. Burung bayang betina gagal mencegah kepergian Bibi Zainab. Akhirnya burung bayang jantan menggunakan sisat. Ia menceritakan cerita menarik pada
Bibi Senap hingga ia lupa janjinya untuk bertemu dengan sang pangeran. Begitu terus setiap hari hingga Kojan Maimun pulang. Bibi Senap tidak sempat menemui pangeran karena asyik mendengar cerita burung bayang. Oke, terima kasih Sandik. Nah, sekarang di sini alur ceritanya cerpen maju, demikian juga alur cerita si miskin. Kalau hikayat ini mau dijadikan sebuah cerpen, ya ini sudah betul. Untuk pergi berdagang, sebelum berdagang ia membeli 2 ekor burung bayang, jantan dan betina. Nah, oke. Nah, bahasa-bahasa arkais atau bahasa-bahasa kuno yang ada dalam hikayat, kalau ingin dijadikan cerpen itu harus kita terjemahkan, harus kita tahu artinya. Nah, misalnya di sini kita cari bahasa arkaisnya. Ini, burung bayang jantan menggunakan sisat. Apa ini sisat? Kita harus tahu artinya ini sisat. Ya. Halo, jelas suara saya kedengaran? Halo. Ya, Pak. Oke, jelas gitu. Oke. Jadi kita harus burung bayang jantan menggunakan sisat. Nah, ini sisat ini kalau mau dijadikan cerpen harus kita hilangkan, diganti dengan bahasa yang sesuai dengan sekarang. Kita cari lagi bahasa arkaisnya. Kalau tidak ada, ini yang sisat. Nah, inilah contoh perbandingan alur cerita cerpen dengan alur cerita hikayat, ya. Kalau berlatar waktu dimulai dari cerita kedatangan tokoh, ini dimulai dengan keberangkatan tokoh. Ada yang datang, ya. Ini maju diawali dengan keberangkatan. Kalau ini diawali dengan kedatangan. Oke, kita ke topik yang kedua. Nah, menceritakan kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen. Ini tadi yang saya maksud. Hikayat dikonvert menjadi sebuah cerpen. Oke, Anugrah bisa baca kegiatan 2? Anugrah Alnifani. Ya, Pak. Silahkan dibaca kegiatan 2. Kegiatan 2. Menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kamu telah membandingkan isi dan kaidah kebahasan hikayat dan cerpen. Berikut, kamu akan belajar mengubah isi cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Berikut ini hal yang perlu kamu perhatikan ketika mengubah isi hikayat ke dalam cerpen. 1. Mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. 2. Menggunakan bahasa Indonesia saat ini. 3. Menggunakan gaya bahasa yang sesuai. 4. Tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, ini ada tipsnya. Terima kasih, Anugrah. Ada tipsnya. Ya, Pak. Kalau hikayat yang kamu tulis itu ingin dirubah menjadi cerpen, ya. Hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah ini nomor 2, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Jadi seluruh bahasa arkais atau bahasa kuno atau bahasa klasik yang ada dalam hikayat itu kita harus tahu artinya dan mengganti dengan bahasa Indonesia saat ini. Kemudian ubahlah alur cerita. Ya, maksudnya alur berbingkai, di dalam cerita itu ada lagi cerita. Ya, jadikan satu menjadi alur tunggal, satu saja. Kemudian gaya bahasa yang sesuai. Ya, misalnya gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa ironi, majas maksudnya ya. Yang di situ gaya bahasa majas. Kemarin sempat dibahas beberapa majas, yaitu majas ironi, majas simile, eufemisme. Kemudian pertahankan nilai yang terkandung di dalam hikayat. Ingat, nilai yang terkandung dalam hikayat itu ada 5 kalau tidak salah. Itu ada nilai pendidikan, ada atau nilai edukasi, ada nilai religius atau agama, ada nilai keindahan,
ada nilai budaya. Ya, kalau dalam hikayatnya itu ada nilai yang terkandung jangan hilangkan. Tetap ada meski dalam bentuk cerpen. Nah, di sini untuk memudahkan kita disuruh, ini sudah saya suruh ya, menuliskan hikayat bukan cerpen ya. Saya suruh ya, nanti ini tidak usah dikerja, nanti ada di saya sambung saja. Nah, sekarang ini laporan membaca buku, kita disuruh ke perpus ya, perpustakaan, tapi kita ini pandemi, jadi ini kita tidak usah. Kemudian dilaporkan. Nah, ini ringkasan materi kita. Ya, berarti kalau ringkasan berarti materi sudah selesai untuk bab 4 atau materi terakhir. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Dari poin kita hari ini itu ada 2. Yang terakhir tadi yang dibahas adalah mengkonversi cerita hikayat atau cerita rakyat menjadi sebuah cerpen. Bagaimana caranya? Ya, tadi yang pertama kita lakukan ya, cari semua dulu bahasa kuno yang di hikayat itu. Kemudian cari artinya. Kemudian ini alur cerita, di dalam cerita maksudnya alur berbingkai itu cerita, baru dalamnya ada lagi cerita. Jadikan alur tunggal. Nilai-nilai yang sesuai yang terkandung di dalam hikayat itu dipertahankan. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Insya Allah pertemuan berikut hari apa? Ada yang tahu? Halo? Hari apa lagi kita belajar bahasa Indonesia ini? Hari Selasa ya? Selasa, Pak. Ya, insya Allah hari Selasa kita ulangan harian keempat. Soalnya cuma 10 ya. Nggak banyak, cuma 10. Karena soalnya panjang-panjang. Karena cerita-cerita, jadi saya jadikan soalnya hanya 10. Tidak ada lagi. Kalau sebelumnya kan 25 nomor, ini cukup 10 saja. Jadi kalau benar 1, poinnya 10. Kalau benar 5, dapat 50. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya minta bantuannya dulu. Kita cek kelas Quiver. Ya. SMA 2, kelas 10, IPS. Berapa lagi? 4 ya? Ya, Pak. Kita cek. Di sini. Bahasa Indonesia 10, IPS 4. Nah, tolong di sini kalau lihat dulu, mungkin kabur di situ. Namanya sudah kelihatan? Misalnya Mama Saldi. Kelihatan. Nah, kalau ada nama di sini yang bukan teman sekelasmu, tolong saya diberitahu. Ini teman sekelasmu semua gitu? Ini teman sekelasnya semua kah? Halo? Iya, Pak. Oke. Kalau ada yang bukan, tolong saya dikabari. Oke, cocok semua aja nih toh? Oke, tidak ada dia yang kelas lain bergabung. Kalau ada, pasti saya hapus. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terserah mau tugasnya. Untuk tugas praktiknya nanti akan saya share. Apa tambahannya? Kan ada nih yang sudah kamu temukan. Hikayatnya tinggal sedikit saja. Setelah itu kumpul. Kapan dikumpul? Ya, saya akan menunggu standby di sekolah untuk menunggu tugasnya dibawa ke sekolah. Pak, dilarang kak saya ke sekolah karena kak nanti corona.
Bisa aku titip sama Dwi Intasari, Pak, karena tetangga Kak, boleh. Kak, boleh ke bapakku. Bawa ke sekolah, kebetulan bapakku kerja di rumah sakit Nenek Malomo. Hampir tiap hari lewat, boleh. Yang penting kamu kasih nomor saya, nanti saya jemput di luar. Oke, ada lagi? Jadi yang saya maksud di sini adalah tugas yang ini. Yang ini. Kebetulan di sini sudah ada punya Saldi dengan Dwi Agustian. Dia sudah kumpul ini, tahu lengkap nih. Tapi belum bab 4. Nanti mau ambil. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum akhir ini? Pertemuan terakhir kita. Nanti insya Allah kita ketemu di sekolah. Oke, ada lagi? Halo, Ate Koje. Terakhir ini. Kok tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nyalakan nih play videomu. Pak. Oke. Saya FC dulu. Oke, saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim untuk pertemuan terakhir semester ini sudah selesai. Kita akan ketemu di semester 2 atau dalam beberapa hari ke depan kita akan ketemu juga di sekolah terkait dengan pengumpulan tugas. Ulangan remedial 3 nanti muncul sebelum ulangan harian 4. Jadi saya harap kalau Anda remedial tolong dikerjakan. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan terakhir materi cerita rakyat atau hikayat saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut.